Oke, karena ini kan acara Ramadan. Betul. Iya, betul. Aku mau tanya dong seputar religi. Oke. Dengar-dengar opa ini mualaf ya sekarang ya. Kenapa dandan yang selalu begini? Karena gue ngerasa nyamannya begini. Oh iya. Karena ya gue nggak tahu karena gue berapa tahun ada ya? 25 tahun kali gue begini. Oh iya? 25 tahun. 25 tahun. Bisa ya konsisten gitu ya? Maksudnya nggak lihat TikTok coba-coba. Iya, benar. Iya. Kalau gue alhamdulillahnya gitu. Gue tuh adalah orang yang alhamdulillah selalu diberi kesempatan untuk bisa makan dari hobi. Oh iya. Oke. Kemarin kita bahas berarti ya. sebelum vape apa? Gue pernah main game. Oh gitu. Gue pernah kerja di MSN Indonesia karena gue pakai jasa gamers. Pernah dengar MSN? MSI tahu MSN. Microsoft Network, halo. Pernah dengar Microsoft Network? Nah, Microsoft Indonesia. Gue waktu itu kerja di Microsoft Indonesia pakai ijazah gaming, bukan ijazah kuliah. Air putih bunga, begitu nikmatnya di bulan Ramadan dipenuhi berkah. Tangiku kawanan sampai orang melu sahur, lambeku ngiler kebak. Dengar sapi camkan dan jangan berhenti karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Kamu itu Pak? Halo. Lanjut akhirnya. Allah, ayah ini sholat dikira. Ya kenapa sholat toh? Ya sholat cuman enggak. Kita kan saling toleran lah paling enggak. Iya kan namanya kosan. Bebas dong. Yo kamu kalau nggak mau rame kasih kedap suara. Jadi kesalahanku sih. Sholat di kos harusnya di masjid. Bener. Salah. Sorry. Kamu nge-rap jago banget yo. Aku bener mau nge-rap. Seperti dewe. Nge-rap apa sih? Kan kamu mesti bisa nge-rap. Ngerepoti. Haha. Itu banget ya kamu ya anaknya ya. Kebetulan banget aku hari ini mau ada tamu abang-abangan vape. Abang-abang merah. Bukan abang itu, abang-abangan vape dia ini dandanannya itu, ibu banget. Kayaknya jago nge-rap ya, nggak tahu deh. Saya kudu duduk. Masnya aduh nggak tahu ya. Mirip soalnya. Kita suruh nge-rap aja nanti. Nggak tahu ya, bisa apa enggak ya dia nge-rap ya. Dicoba. Tak suruh masuk ya. Dia kayak udah di luar. Terus mbok cat ah? Udah. Oh ya, coba. Dia masuk iki kayak ini warnanya silver mesti tak cat. Oke. Ya, masuk Opa. Ya bener lewat situ. Oke, selamat datang Opa Dike. Assalamualaikum Opa. Halo dia. Aku belum kenalan. Iya, saya Dika Om. Dike. Iya, Dika. Kamu dipanggil Iya. Dipanggil Om. Akhirnya datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Tapi logat Jakarta ya? Iya, di Jogjanya cuma masih numpang, belum bisa bahasa Jawa. Oh, belum bisa bahasa. belum Berapa bisa. lama Bapak pindahnya? 2018. Udah lama loh. Udah lama, tapi masih susah. Tapi susah ya. Tapi dikit-dikit bisa kalau ada orang. Tapi aku pernah sih ke Jakarta itu seminggu, logatku langsung berubah. Oh iya. Terus lu ngapain di sana? Lu lagi adus. Lagi adus, kurang ya. Karena ada itu kan. Jakarta itu, Jakarta. Ya, ada Jakarta. Yang konten itu kayaknya salah. Sehat. Aku pengen Akhirnya bisa sampai sini. Akhirnya keren ya. Keren. Ya, Ini kos-kosan ya? Kosannya keren ya. Kosan paling murah se-Sidoarjo. Betul. 250.000. 250.000 Iya. per bulan. Per bulan. Kalau mandi di luar. Iya, luar Tidur di luar. numpang tetangga Ini memang. campur-campur. Oh iya. Oh, Begitu. campur. Iya. Kan harusnya nggak boleh. Kalau Ustadz kan nggak boleh kosan. Jadi bilang Ustadz, jangan bilang Ustadz lah. Oh iya. Apa terus? Gus. Aduh, piknik sekali dia, piknik sekali. Oke. Opa, Opa Dike. Ya. Ini kan orang-orang siapa sih yang nggak kenal Opa di? Banyak. Oh iya banyak ya. Oh iya. Kota RT ku juga nggak kenal. Iya, Kota dari RT. itu Aku baru kenal ya. Salah survei. Parah. Iya, baru kenal. Makanya aku pengen. Aku parah emang ya.
parah kamu. Aku pengen ini sih, pengen tahu sedikit aja biografinya Boleh. gitu loh. Opa ini apa sih sebelum sekarang dikenal seperti sekarang? Dulu kalau nggak salah sempat pernah ikut kompetisi-kompetisi gitu ya, cloud chasing segala macam. Awalnya dari itu atau? Ya awalnya dari itu. Dari Awalnya lebih ke community. Community. Jadi ikut pertandingan dulu, terus ya karena di Jakarta tuh suka nongkrong bareng anak-anak komunitas lah ya. Hampir semua komunitas yang ada di Jakarta dulu, karena kalau dulu kita ngomongin vape, kita bisa tahu tuh kalau dia nongkrongnya sama komunitas apa, Oke. dia sama komunitas apa. Jadi waktu itu tuh masih kayak kita masih bisa tahu lah orang vape tuh kemungkinan besar dia nongkrongnya di mana gitu. Akhirnya tuh kita nongkrong di komunitas itu gitu. Kita jadi berteman sama mereka, terus nongkrong lagi di komunitas yang lain, berteman lagi sama teman-teman komunitas yang lain gitu. Tahun berapa itu, Pak? Kayaknya emang 2014. oh masih kecil ya emang ya, maksudnya belum sebanyak ini. Jadi belum. circle ini kenal gitu. Tapi emang kayak di Jakarta tuh blok-blokan ya? Kalau nggak salah Waktu itu ya blok-blokan, bukan Iya, blok-blokan sih, karena emang Jakarta kan bukan tipikal yang begitu ya. Kalau misalnya kita harus ada effort lah, kayak misalnya aku tinggal di Pondok Gede, mau nongkrong misalnya di Kuningan, di Ambasador gitu, tempatnya teman-teman kayak aku pertama kali ketemu Dupe di situ gitu. Itu effortnya lumayan, kayak 45 menit naik motor gitu. Iya, aku sempat di Kuningan itu yang lama itu. Kalau soalnya kakak ada di situ. Kuningan, di Kuningan. Di TC Kuningan dulu. Oh, Itu salah satu komunitas yang lama. Dari komunitas itu kalau boleh tahu komunitas apa? Apa sekarang kan banyak ada komunitas device, ada komunitas Ya kalau dulu aku ada namanya D3 Marlon. D3 apa ya? Gue lupa. D3 Vapers Club. D3. Oh, ada 3 Vapers Club. D3 Vapers Club tuh maksudnya Duren 3. Jadi kita, kita tuh dulu nongkrongnya di 7-Eleven Duren 3. Jadi di Oh, Sevel, di Sevel. Sevel masih ada ya? Dulu masih ada Sekarang Sevel. masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi di Sidoarjo masih ada loh. Ada Seven. Oh, masih ada. Seven. Mesti kerenan Sidoarjo. Oh iya. Seven ya? Seven Warto. Seven. Bener. Oh, Sevel Warkop. Bener juga. Iya, iya. Oke. Dari situ berarti komunitas dulu nggak yang kayak spesifik device atau apa gitu ya? Nggak, Yang dulu- udah kumpul vapers aja. Dulu tuh kayak ya kenal-kenalan, terus kita mau nongkrong di mana? Waktu itu kita teman-teman tuh milihnya Duren 3 itu. Oke. Jadi kita tiap Selasa tuh selalu ngumpul di situ gitu. Ya akhirnya ya kita dikenal dengan D3 Vapers Corner, terus ada lagi South Jakarta Vapers, terus ada North Jakarta Vapers gitu. Ya akhirnya kita saling kenal dan ya kita nongkrong lah gitu. Ada East Cloud zaman dulu, terus ada Vape Squad jelas gitu. Nah, akhirnya kita ya nongkrongnya pindah-pindah lah. Kadang-kadang anak Vape Squad datang ke Duren 3, atau saya yang nongkrong sama Vape Squad, atau saya yang nongkrong di East Cloud, atau saya yang nongkrong di EJ. Gantian gitu ya. Terus mulai ikut kompetisinya tahun? 2014 juga itu. 2014. Menang terus tuh, tidak tertandingi itu. Justru Sampai nggak boleh ikut kompetisi lagi. justru malah parah itu. Kalau yang Dupe yang paling sering, karena gue biasanya sebelahan sama Dupe itu kalau zaman itu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya Dupe itu paling sering bilang kalau gue lagi pengen bertanding, gue ketemu dia bilang gue ngomong dong sama dia, mau bikin berapa rep lo? Gue 5. Ya udah kalau gitu gue 6. Oh, selalu. Nanti kita tukeran. Nih yang 6 gue. Enakan ini nih. Kok punya gue nggak rata? Iya lo matanya siwer. Karena yang satu lilitannya 6, yang satu lilitannya 5. Jadi jomplang ya. Nggak bakalan sama, nggak bakal sama. Kata Dupe mata lo siwer katanya gitu. Jadi ya semenjak saat itu ya akhirnya kita sering kompetisi lah. Oke, sering kompetisi. Akhirnya sampai sekarang aku lihat sering di event-event kan jadi juri ya. Terus Iya. ya karena nggak tahu ya, karena grow di industri, maksudnya grow di kompetisi itu, terus apa ya, senang kita tuh merhatiin kayak Bukan, karena juri aslinya banyak utang. kenapa jadi kesini? Episode ini banyak ini ya. banyak itu ya, Banyak ya selingan-selingan gini ya. Cuman maksudnya jadi apa kita itu jadi kepikiran kayak gimana caranya biar ini tuh jadi kayak sesuatu yang emang disukai sama orang gitu. Kita perhatiin tekniknya. Jadi kayak kenapa sih cloud chasing tuh gue bilang sangat teknikal, karena ada cara ngisepnya, ada cara buangnya, ada cara ngepush. Cara ngisepnya gini nggak? Wih. Astagfirullahaladzim. Dari sini ke sana nggak?
Vape master, oke lanjut. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin trik itu sangat skill. Jadi kita masih bisa punya skill bikin O-nya, habis itu nanti diginiin bisa jadi segitiga gitu menurut gue. Sama kalau di coil art, menurut gue coil art itu butuh stability, kayak lebih ke apa ya? Lebih kayak kalau lu moodnya jelek, lu nggak bisa kerjain coil art gitu. Oh iya, betul. Gitu. Nah itu tuh yang gue lihat di vape itu ada gitu-gitunya sehingga jadi menarik. Artnya itu yang bikin itu makin hidup, coil art, terus kalau chasing juga trik-trik asap-asap Ya, juga apa sih namanya itu? Iya. Nah itu kan art semua itu. Oh, Benar. Jadi kayak gitu sampai akhirnya nggak tahu ya. Gue juga nggak pernah mimpi bisa pergi ke Cina di sebuah event. Corona nggak waktu itu? Enggak, sebelum. 2000 Tahun berapa ya? 17 17. atau 18 gitu. Bisa pergi ke Cina di Gara-gara komunitas ya. jadi diberangkatin ke Cina gitu, terus sampai Cina disuruh jadi juri bareng apa ya, bareng orang-orang yang menurut gua kayak gua ngefans sama mereka gitu, kayak bareng Vigat waktu itu gua bisa duduk satu meja sama mereka gitu. Di event vape paling gede di dunia itu kayak dibuat gua pribadi kayak wah gila ya gitu, gua nggak nyangka loh vape bisa bawa gua sampai ke situ. negeri Cina gitu, kayak buat datang di acara vape yang paling gede gitu. Gue kayak makanya gue bilang ya vape seru aja sih gitu. Berarti sekarang Opa ini lebih apa? Ngomongnya Opa dari Manggilnya Opa sendiri. Opa Om. Opa itu lagi di branding sebagai apa dari Opa sendiri? Kalau sekarang disebut nih, nanti kan editor pasti tanya ke aku, Opa ini apa ini Opa? Benar, Opa ini apa ini? Wah, clickbait. Iya. Nah, itu Muelen, tukang botol. Tukang motor. Apa sih tukang botol? Hah? Ini. Oh, ya. isi. Bukan jawab. Muelen, muelen. Mualaf. Ya boleh mualaf. Alhamdulillah mualaf. Alhamdulillah. Oke. Ini dulu diselesain itu sebagai apa? Oke, kalau sebagai apa? Gue bingung sampai sekarang gue mau nempatin diri Nyebutnya gue apa ya? sebagai apa. Cuman gue lebih suka dibilangnya sebagai vape enthusiast aja lah. Oke, vape entusias gitu aja. Vape dong. Oke. Opa, ini Gue pakai itu jauh sebelum ada ya. Gitu aja. Gue mau melakukan pembenaran gitu terhadap suara-suara sumbang. apa tadi? Entusias endingnya bikin grup. Entusias, Tajam ya ini ya. entusias endingnya bisnis. Oh gitu ya. Oke, karena apa? Ini kan acara Ramadan. Betul. Iya, betul. Aku mau tanya dong Oke. seputar religi. Oke. Dengar Opa ini mualaf ya sekarang ya. Kali ini aku bakalan ngenalin ke kalian liquid freebase dari Raw Brewery Baper Staff. Tersedia nikotin 4 mg dan 8 mg. Rasanya matcha manis ada segernya. Langsung aja dicobain, udah tersedia di vape store kesayangan kalian. Ya, Alhamdulillah. Ya Allah. Puji Tuhan. Akhirnya kita kedatangan mualaf dari kemarin murtad. Iya. Dua orang loh tamu kita murtad di sini. Opa tahu nggak? Eh. Yang paling alim di sini cuma aku toh. Oh gitu ya? Kok Nggak, gitu? maksudnya cuman maksudnya yang sering sholat cuma aku toh. Oh iya. Emang yang lain nggak sholat? Yang lain ada sih kalau mau ajak biasanya. Oh iya. Perlu diajak Harus ya. diajak. Ya, Perlu harus. diajak. Bukan kewajiban. Mengajak kebaikan itu kan yang baik. Oh betul betul. Tahu deh. Berarti lu sering ngajak, sering diajak. Sering Oh, sering diajak. ajak, sering ajak. Oh sering ngajak. Sering ngajak Biasanya juga. sering ngajak. Ngajak mokel maksudnya. Makan siang. Mualafnya tahun berapa ya? Mualafnya pas nikah. Pas nikah. Berarti Islam karena cinta. Aduh. Aduh. Ya. Bukan karena Gusti Allah. Aduh. Jadi Gimana, gini, Pak? Bisa nggak diceritain tuh? gue itu lahir dari keluarga yang sangat Kristen. Tapi sebelum cerita kekristenan gue, dulu ya gitu, bapak gue itu adalah seorang Muslim sampai nikah sama nyokap gue dan kita jadi keluarga Kristen gitu. Terus 2000 berapa ya gue lupa. Pokoknya 96 itu nyokap nggak ada. Iya 96 nyokap nggak ada. Terus bokap tuh balik lagi ke Muslim karena dia ngerasa itu panggilan dia. Oke. Gue besar di keluarga, jadi dalam artian gue besar di keluarga yang emang nggak ada masalah, mau lo mau Kristen mau Nggak ada masalah mau Islam lo religius. nggak masalah lah gitu.
Nah sampai akhirnya gue ketemu pasangan gue, terus gue kepikiran kayak gue padahal udah nih kalau bini gue nonton ya gitu, kita udah pernah bikin perjanjian gitu kayak ya udah apa yang lo percaya, apa yang gue percaya gitu. Sampai akhirnya gue pikir waktu itu gue bilang kayaknya gak enak juga ya kalau kita satu perahu ada dua nahkoda gitu. Iya betul. So akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue aja yang pindah, bukan karena cinta ya, tapi maksud gue pengen kayak ini lebih ke arah yang sama lah gitu. Tapi terpaksa. Nggak terpaksa, kan lebih ke arah yang sama ya. Kalau misalnya Tapi terpaksa. mau sempat belajar tentang Islam. Apa sebelumnya sudah pernah tahu tentang Islam? Iya, itu gimana? sebelumnya pernah baca ya, karena kan di keluarga gue juga kayak Iya, ada ini. kakak gue yang laki, gue satu keluarga tuh berempat, 2 laki 2 perempuan, yang paling tua perempuan, yang nomor 2-nya laki. Nah yang nomor 2 ini udah muslim dari semenjak nyokap gak ada. Oh, berarti bareng sama bokap ya? Jadi Bokap ya. jadi dia emang sangat tersosialisasi karena keluarga dari bokap gue ini itu muslim banget kan gitu. Iya kan? Iya. Jadi ya dia abang gue ini dekat sama nenek gue ini. Jadi dia belajar muslim banyak lah. Jauh lebih banyak dibanding gue gitu. Jadi ngerti lah ya dasar-dasar. Jadi ngerti basicnya gitu. Ya kalau gue baru belajar sholat ya itu 2018 gitu, baru tahu bacaannya. 2012. 2018. 18. Belajarnya sama? Apa? Belajarnya sama? Belajarnya sama buku, kan ada buku panduan sholat tuh. Iya. Nah, biasanya kan kalau orang-orang mau alaf kan kayak di komputer kan ada gurunya. Enggak, kebetulan nggak punya guru, tapi ya gue belajar aja, walaupun mungkin waktu itu gue nggak tahu nih, gue juga banyak kan pengen nanya ya, kayak misalnya nanti aja, tapi maksudnya nanti bakalan pertanyaan awal lah buat seorang mualaf gitu. Kayak dulu kan sulit ya untuk hafalin doa gitu ya, kayak Apalagi bahasanya ya, bahasa. betul ya. Iya. Karena kadang-kadang juga kita juga kan kalau nggak dipandu juga akhirnya Iya, betul. banyak yang ketinggalan, ada kata-kata yang nggak kesebut gitu-gitu. Cuman yang gue pengen nanya, tapi nanti aja pertanyaan belum pengen nanya kan? Apa? Enggak, tadi kan masih cerita tuh awal mulai. Iya. Nggak, karena kadang gue jadi raja antara gue pengen nanya apa gue pengen cerita gitu loh. Di sini cerita. barangkali ini bisa jawab. Tamu. Nggak ada. Enggak ada. Kita nggak ada schedule ya, oke. Video call apa? Kalau misalnya tadi kan ya dibilang karena cinta, semua dakwah itu karena kan di dalam Islam itu Rasulullah kan pernah bilang juga, kamu menikah itu karena apa? Pertama kan karena cintanya itu jamaliha. Karena hamil lah. Aduh. Emang iya. Aduh. Itu terus Setan ya di sini ya. Episode kali ini ya. Oke. terus karena hartanya. Ya, termasuk mungkin cara mendapatkan hidayah itu dari situ semua. Termasuk juga ada salah satu di dalam Islam itu orang yang mu'alaf itu dapat zakat. Waktu awal mu'alaf dapat zakat apa? Duitnya banyak, Bro. Oh iya. Tapi emang semua mu'alaf itu emang harus dapat zakat. Harus dapat Dapat beras ya. 3 kilo ya. Bulan Ramadan aja berarti. Kalau di zamannya Rasulullah itu zakatnya berupa, jadi banyak orang kafir Quraisy yang masuk Islam itu ketika masuk dia langsung dikasih unta yang sedang mengandung, unta yang hamil, terus sekebun-kebun kurmanya. Itu. Kalau dulu Terjamin tuh. Wah, mantap, Pak. Iya. Mantap itu. Mualaf lah. Enggak. dapat unta, Bro. Lumayan itu. Gak apa-apa. Kok bisa? Lumayan banget. Emang itu bentuk kasih sayang lah. Maksudnya di dalam Islam tuh kan maksudnya Islam kan damai. Damai. Kita nggak mau menghasut, kita nggak mau memaksa, tetapi ketika sudah masuk Islam kita benar-benar merangkul. Dalam Islam seperti itu. Ya nggak tahu kalau misalnya kan banyak perbedaan juga sih. Gitu. Berarti salah satu menikah terus masuk Islam juga salah satu hidayah. Iya, termasuk hidayah. Termasuk hidayah ya? Dari mana? Alhamdulillah. Kalaupun Hidayah terpaksa, kok. kalaupun Dengar terpaksa, gak hidayah? Kalaupun misalkan biar nggak ribet aja nikahnya gitu. Nah, itu walau alam sob.
Oh gitu ya. Oh, alam ya. Tapi emang banyak sih, banyak yang, tapi ini mungkin faktor aja ya. Iya. Aku jadi Banyak nenek, ya? aku jadi nenek juga. Ya gimana kalau misalkan nikahnya itu ya wes lah, oke kita nikah sama satu agama biar gak ribet aja. Gitu. Dan tadi kan dibahasnya kan gini. Kan emang gitu tadi awalnya. Iya. Tapi kan dari itu nanti timbul ide-ide baru. Betul. Mungkin udah mulai nyaman karena Islam terus mempelajari pelan-pelan. Persentasenya hidayah itu kan ada yang baru 1%, ada 2%, baru berapa persen. Masuk ke Islam baru masuk hidayah berapa persen. Baru mempelajari Islam itu berarti sudah Naik tahap. kategorinya naik tahap gitu. Persenannya makin banyak. Ya, semoga aja kan nggak Islam KTP gitu. Iya maksudnya. Iya betul. Gitu. Karena kan di Indonesia kan juga banyak mayoritas kan ya. Majority Indonesia kan kebanyakan orang-orang Islam. Cuman kan di dalam Islam ketika bener-bener orang yang masuk Islam mu'alaf itu bener-bener dirangkul. Gitu. Tergantung sih, kayak Deddy Corbuzier kan ada ya apa Gus apa? Gus Miftah. Bener-bener dilangkul, bener-bener di kayak maksudnya kan enggak. Gue ngerasain hidayahnya yang waktu gue masuk Muslim ya, gue tuh ngerasain kemudahan banget loh. Gue ngerasain Kayak apapun dilancarkan tiba-tiba. dilancarkan banget. Dari gue pengen nikah, dari pas gue jadi mualaf, gue juga pas gue nggak tahu ya kalau ini boleh dibanggain apa enggak gitu. Cuma maksudnya waktu pas gue Bunyi terus ya. Di silent tolong. Dimatiin. Ya ada orang cerita tentang kebanggaannya loh ini. Iya. Aduh. Nonton live TikTok lagi. Bunyi sendiri nggak tahu. Jadi gue waktu pas gue pengen jadi muslim itu, gue dimuslimin itu di salah satu masjid yang besar. Masjid besar di Jogja, tapi yang di keraton gitu. Ini masjid, Lupa gue namanya apa. Tapi itu adalah masjid besar, masjid tua karena di keraton itu. Dan gue bilang gitu, nggak banyak gitu orang yang bisa dapetin itu gitu. Dan gue ngerasa kayak, gue tuh siapa gitu, bisa ada di tempat ini. Orang gue juga di Jogja baru gitu kan ya. Terus gue tiba-tiba dimuslimin di tempat itu gitu. Gue ngerasa kayak, besar banget ya gitu. Oke. Kayak buat gue pribadi kayak ini tempat yang kayak gue not even pernah mimpiin untuk bisa ada di tempat itu gitu loh. Dilihat sama banyak orang gitu di saat pas gue syahadat gitu. Itu sih. Pada saat di Islam kan Triswaka sempat ngeliat nggak Triswaka? Triswaka beda tempat. Yang itu kan tempat sholat. Kalau yang Triswaka kan tempat makan ya. Oh iya. Ya mungkin Triswaka datang kan nonton kan sambil nyanyi. sekarang guyon waton gitu. Ya mungkin Belum ada zaman itu. Belum ada ya? Belum ada. Ini mualafnya tahun 2018 ya tadi ya. Oke. Pindah ke Jogja juga tahun 2018. Gitu. Opa, misalnya aku kasih perumpamaan nih. Ini cuma perumpamaan ya, karena aku ngambil case dari misal, iya, jadi misal nih, ini amit-amit ya, ini cuma perumpamaan ya. Apa cara ini? Cara atau ditinggal meninggal, Mas, katakanlah. Terus Opa Tetap pilih dalam stay Islam keyakinan. atau balik ke Kristen? Kayaknya gue bakalan stay Islam. Stay Islam ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena nggak tahu ya. Ya pilihan, ngerti gak sih? Pilihan. You chose gitu. Kalau lo udah milih ya udah. Makanya kan tadi kan bener ya. Ketika kita sudah sama pasangan di perahu yang berbeda, itu rasanya gimana gitu. Kalau secara logika kan tadi seperti itu. Di dalam Islam kita menikah beda agama itu sudah nggak boleh. Gitu, karena awal mula menikah itu kan tujuannya kan karena agama itu paling utama. Gitu. 50% agama sempurna ya karena nikah ya. Iya, maksud setengah dari agama tersempurnakan karena menikah. Oke. Berarti kalau iki gak gelem balik iki apa? Ya kenapa? Nggak Loh, mau kan balik. semua kan tergantung hidayah. Iya, Hidayah. belum dapat Belum hidayah. dapat panggilannya. Enggak kayaknya di episode berapa gitu. Nggak ada. Iya. Nggak terjadi tuh, nggak ada. Ada di kontrak. Nggak ada cerita ya, nggak ada. Oh, luar biasa. Perlu dikemasin dari sekarang. Agak. Ada nggak buku yang bisa bikin kamu? Boleh dong. Besok tak check out. Iya. Tapi banyak juga
yang buku-buku tentang bahas kayak gitu juga. Iya. Tapi baca deh Dialog Islam Kristen Ahmed Didat. Coba baca. Dialog Islam. Itu tentang apa? Belum pernah. Pembeda atau Bukan, jadi pembicaraan tentang ya maksudnya kayak ngobrolin kayak ini loh yang benar, ini loh yang salah. Bukan salah tapi ceritanya sama gitu. Oh sama. Same story, beda sudut pandang? bukan sudut pandang, beda penulisan. I see. Gitu loh, ngerti gak sih? Bahkan juga sebenarnya tuh banyak cerita-cerita yang kayak cerita-cerita nabi. Kan kalau di dalam bahasa Inggris kan prophet. Iya, prophet. Ya. Itu kan banyak juga kayak cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Yakub. Tapi kan kayak bahasanya kan beda ada bahasa, yang Joseph, terus jadi Jacob. Iya sih, kan iya. sebenarnya kan hampir sama. Cuman untuk tujuannya, nah ini harus kita pelajari. Ada nggak Opa perbedaan yang paling signifikan yang Opa rasakan sebelum Islam sampai sekarang jadi Muslim? Kristen ya? Apa Katolik atau Kristen? Kristen ya? Ya itu bedanya yang paling kerasa apa ya? Mungkin dari hukum-hukum yang dipelajari mungkin? Oh jelas. Ya maksudnya gini loh. Kita tuh dulu kalau misalnya apa aja nggak diatur. Apanya Nggak diatur ya. Oh, dulu. Pokoknya gini, lu taunya cuma kayak cuma ada 10 firman Tuhan yang mesti lo ikutin. Iya kan gitu. Patokannya itu udah. Sisanya melakukan kebaikan. Ya. Oh, Gitu loh, bener nggak sih? Melakukan Betul. kebaikan Gitu loh. itu ya. Nah, kalau sekarang di saat kita Muslim gitu, melakukan kebaikan aja nggak cukup. Semuanya Nggak cukup, semuanya betul. ada peraturannya. Benar. Nah, melakukan kebaikan aja nggak cukup gitu loh. Kalau di Muslim. caranya ya. Kayak misalnya kita berwudu, gitu loh. Semua. Harus baca, harus punya niat, gitu loh. Nggak bisa kayak main asal cuci tangan, abis itu Betul. toh gue niatnya sholat gitu. Nah, Bener gak sih? Nggak gitu loh, bener gak sih? Gitu. Nah itu yang akhirnya jadi kayak, akhirnya kita belajar bahwa ya mungkin kita perbuat baik, nggak ada salahnya gitu. Tapi belum tentu bener gitu loh. iya. Ngerti gak sih? Gitu. Ngerti, Nah, yang ngerti. dipelajari itu ya gimana caranya baik dan benar gitu. Betul, Itu betul. aja yang gue lihat banget gitu. Jadi kayak ya kenapa sih nggak boleh itu? Ya karena akibatnya begini gitu. Kenapa sih kalau kita mau pergi ke diskotik harum-harum, terus giliran lo sholat, lo pakai kaos biasa aja gitu. Iya. Iya kan gitu. Padahal lo pengen ketemu sama yang ngasih lo napas misalnya Iya, gitu. betul. Iya. Ngerti gak sih? Tapi di lain sisi emang di dalam Islam itu ada syariat, namanya kan syariat, syariat yang mana itu kayak ini bukan kalau dibilang peraturan kayaknya terlalu bahasa Jawa ini mengendas. Nah, Apa itu? enggak kalau gimana ya kalau Apa ya? Apa ngendas itu? apa sih? Enggak terlalu rumit lah. Iya. Kalau Dibilangnya peraturan kan ngomongnya rumit ya. Iya. Terlalu rumit. Sebenarnya pada sejatinya dalam syariat itu emang Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenapa kok syariat seperti ini. Ya. Nah, di lain sisi dari logiknya seorang manusia kalau di Islam namanya ibroh itu kan wudu kenapa seperti ini nanti impactnya seperti ini. Ya. Kenapa kok nggak boleh makan babi impactnya seperti ini. Nah, terus kenapa kok sholat itu 5 waktu impactnya nanti seperti ini. Ya, makanya itu mau tanya aku. Masih makan babi apa? Enggak, udah ya. Tapi kalau misalnya Brengsek. kalau Disclose tuh. Itu disclose tuh. tapi kalau misalnya ini namanya ibro secara logika manusia terus dijadikan satu sama syariat, kenapa kok ini seperti ini? Ini seperti ini. Iya. Nggak makul. Maksudnya nggak masuk di otak, masuk di otak secara logikanya manusia gitu. Ya ngikuti aja ya pedomannya. Tapi sejatinya pada dasarnya nanti ibro itu akan muncul sendiri. Ya. Gitu sih. Oke, begitu ya. Apa? Ini aku mau kepo nih satu hal ini yang paling nyeleneh tak lihat dari Opa. Ini soal penampilan Opa. Oh, tadi belum nge-rap. Woi. Oh iya, di opening kan kita nge-rap tadi ya. Waduh. Iya. Udah bagusan kamu, aku bukan rapper, aku bukan apa, aku cuma orang yang suka musiknya. Oke. Lah. Jadi kalau ditanya Kenapa kenapa dandannya selalu begini? Karena
gini. Karena yang lain nggak pantas. Itu benar. Patok sih pantas. Pakai celana skinny nggak pantas. Oh iya. Oke. Jadi nggak sih, ya pokoknya gini, ini bukannya gimana kayak, lo apaan sih Opa kalau boleh ditanya gitu ya. Umur udah 40 lebih gitu, masih pakai baju begini, tapi gue ngerasa nyamannya begini. Oh iya. Karena, Gantung sih. ya gue nggak tahu, karena gue berapa tahun ada ya? 25 tahun kali gue begini. Oh iya? 25 tahun. 25 tahun. Bisa ya konsisten gitu ya? Maksudnya nggak lihat TikTok coba-coba Iya, benar. Iya. Kalau generasinya Opa ini kan beda. Kalau kita kan lihat ini langsung FOMO kan ya. Iya. Ya enggak, maksudnya ya karena kita suka sih, karena kita suka, jadi ya Soulnya hip hop banget. ya karena maksudnya gini, hidup itu it's all about hustle. Oke. Hip hop itu ngajarin tentang hustle. Gue percaya bahwa lo dari nggak punya apa-apa lo bisa sukses, ya itu hustle gitu. Ya kalau hidup ya hustle buat jadi baik. Tapi masalahnya nggak banyak rapper yang sukses di Indonesia, Pak. Nah, ini juga. Loh, kalau misalnya ada rappernya nih. Kamu kan Sudah pernah. tapi maksudnya ya sukses itu kan beda-beda bentuknya, bener gak sih gitu? Ya karena gini juga sih, kalau misalnya kita suka sama sesuatu gitu, kadang-kadang kita kepikiran kayak mau jadi rapper, bukan. Oh, Tapi kayak suka musik kayak iya, terus ngapain gitu? Saya bisa berkontribusi apa terhadap industrinya gitu? Ya waktu itu ya sempat kepikiran. Dulu DOELOE. ini kayaknya juga kayak Satu apa ya? frekuensi Satu ya. frekuensi. Oh iya, dulu kan satu frekuensi juga Pak ya? Gak, aku kemarin Alumni. tuh pernah waktu Alumni. tahun berapa itu viral itu sampai sampai Luar viral ya. ya. Dibahas ini. Iya. Apa ya? Apa? Ya itu kan cerita lama. Cuma maksudnya Dikat nih nanti dikat. nggak apa-apa. Cuma maksudnya kan ya itulah gitu. Kita kalau suka sesuatu kita percaya. Kalau saya, kalau gue alhamdulillahnya gitu. Gue tuh adalah orang yang alhamdulillah selalu diberi kesempatan untuk bisa makan dari hobi. Oh iya. iya. Oke. Kemarin Iya. kemarin kita bahas Berarti ya. sebelum vape apa? Gue pernah Hobinya? main game. Oh gitu. Gamer juga? Gue Sebelum pernah dari game? kerja di MSN Indonesia karena gue pakai jasa gamers. Pernah dengar MSN? MSI tahu sih, Profesor. MSN. Microsoft Network, halo. Nggak Pernah apa. dengar Microsoft Network? Microsoft Network. Nah, Microsoft Indonesia. Gue waktu itu kerja di Microsoft Indonesia pakai ijazah gaming, bukan ijazah kuliah. Kali ini aku bakalan kenalin ke kalian liquid salt nick dari Raw Brewery, Nian Gum. Tersedia 3 varian rasa. Yang pertama ada Grape Delight. Yang kedua ada Frosty Orange. Yang ketiga ada Crystal Frost. Tersedia nikotin 25 mg, PG-VG 50-50. Masing-masing kemasan tersedia di 15 ml. Langsung dicobain aja, udah tersedia di vape store kesayangan kalian. Gaming ada ijazahnya ya? Bukan, maksudnya pengalaman gaming gua. Bukan pengalaman gaming, bukan ijazah itu, bukan. Pengalaman gua main game dari gua kecil sampai kayak ikut kompetisi gitu. ya ikut kompetisi, pernah main game apa. gitu. Emang ngelamar posisi apa sampai bisa relate itu? Gua dulu pernah jadi business development. Push. Lah, kok bisa keterima sama orang nge-game? Jadi waktu itu yang lucunya kayak di kantor itu ruangan gue kayak sendiri, isinya cuma kayak 4 orang. Terus satu kantor itu kan ada banyak orang ya, gitu. Terus mereka ngeliatin karena kita tiap hari main game kan, mau main game apa kayak pokoknya kita main game. Terus tiba-tiba pas waktu itu masih ngerokok, pas kita lagi ngerokok terus tanyain, lu tuh kerjaannya apaan sih? Kok gue perhatiin main game mulu? Lah, gue emang digaji buat main game bro. Beneran, emang bisa kayak gitu? Loh emang bener. Beda sama yang itu desain grafis yang harus kriterianya harus apa namanya? Menaklukkan naga. Ya. Bisa kerja dalam tekanan. Lembur gak digaji mau. Iya benar. Prambanan. Bisa membangun candi Prambanan. Tapi emang beneran nge-game kerjanya, job desk-nya. Iya, main game. Jadi dari game itu kita belajar kayak kalau nggak tahu ya, nih kayak game itu kayak kita tuh melihat kayak ini game ini gimana cara monetize-nya. Oh. Monetize-nya tuh gimana caranya bisa menghasilkan duit dari game seperti ini gitu. Game yang di-develop dari Microsoft.
Bukan, waktu itu banyak game karena kita waktu itu punya portal gaming sendiri. Itu tahun berapa? Itu 2013. 13 itu 12. yang lagi booming ya game-game apa itu? Dota. Belum. Oh, belum. Dota udah. Dota udah. Aku nggak tahu deh. CS juga udah kok zaman. Ragnarok. Ya, udah Ragnarok udah kemana-mana. Tapi waktu itu ya gitu. Kita ngelihat kayak gimana sih cara monetize game? Game apa sih yang menarik gitu? Oh, bisnisnya ke situ ya. Nah, jadi kayak misalnya kita lihat ada game bagus gitu, gameplaynya kayak apa sih? Kalau levelingnya susah, biasanya dropannya gampang. Kalau dropannya gampang, levelingnya susah. Nah, sampai akhirnya kita bisa lihat kalau orang capek grinding, di grinding tuh maksudnya kayak nge-leveling gitu, naikin level. Biasanya mereka mau bayar. Oh iya. Gitu kan? Nah, di situ kita jadi itu mindset itu yang kita lihat gitu bahwa di sini nih cara level 1 sampai ininya kita free-in, level ini ke atas ya baru kita bisa ngeraih sesuatu gitu loh. Makanya dari awal harus nge-game, harus tahu secara psikologinya yang mainnya kayak gimana. Bener. Kayak mau maju di slot. Belum, bukan Dewa Petir, bukan. 2012 sabung ayam. Tapi hampir sama kayak konten kreator nggak sih? Konten kreator kan dituntut untuk cari ininya sih, Betul, apa namanya, psikologi engagementnya. Penonton, iya, engagement benar. sebenarnya. Ya, Cuman kalau di ini kan cara cari duitnya gimana? Iya, Hampir kayak- sama. karena kan gini, game itu kan kayak sekarang apa sih, value gaming industry itu ngomongnya udah bukan million, ngomongnya udah billion. Billion. Kayak GTA, modalin GTA sekarang nih 6. 6. Grand Theft Auto 6 ada yang baru. Udah keluar. Ada yang baru. Belum Aku nggak keluar tahu. kalau nggak salah, tapi Aku- maksudnya biaya pembuatannya aja 2 billion. 2 billion. 2T. 26 T. 2 billion itu berarti ya kali Oh, dikali ya 15.000. 15.000. Aduh. Ya itu paling 30-an. Tapi emang waktu rilisnya di YouTube itu realistik banget loh. Iya, dan itu Yang apa karakter-karakter orang-orang yang di Miami-nya itu memang klaim kayak itu gua yang dibikin. Iya, Dan Pak. mereka bayar. Gitu tok bayar ya. Orang yang kayak ada orang yang ngaku-ngaku kayak dia bilang dia adalah jokernya Miami. Terus habis itu dia minta. Iya, pernah. Iya kan, bener kan? Ada yang orang tua juga, ada yang nenek-nenek juga. Itu ada. bapakku gitu. Emang orang aslinya dan emang mereka dibayar, Royalty. dapat royaltinya gitu. Oh, sampai segitu ya? Makanya begitu gitu. Tapi ya that's gaming gitu. Kenapa akhirnya jadi seru dan segala macam. Jadi makanya harus ada orang yang bisa membuat GTA Sidoarjo. Jadi Waduh. Enggak. wajahnya Liko gitu. Enggak. Dibayar loh. Asalnya dari rapper jadi konten kreator gitu ya? Apa? Ya kan Liko, The Story of Liko. Ini apa? Apa sampai tahun berapa apa? Kerja di situ, jadi di gamers anjay. Ya berarti 2013. Aku berhenti memutuskan untuk nggak kerja lagi di game itu 2013 dan habis itu Terus itu manajer yang lab. Oke. Enggak, 2012 habis itu hip-hopan 2 tahun gitu. Terus habis itu ke vape. Oh, 2 tahun tok terus langsung ke vape. Oh. Gitu. Berarti tapi sempet intens dulu. Jadi manajer. Ya sampai Udah bawa yang lain kemana? Ke enggak lah. Korea Selatan? Belum, itu belum. Yang lagi tuh viralnya tahun berapa sih? Mulai ini. ngapain sih bahas yang lain? Oh iya. Enggak, maksudnya Gua bahas ada Liko ya, sangkut bahas Liko pautnya. gimana bahas Liko? Ngapain? Bahas opa. Oke, bahas opa. Jadi gitu Riko kalau cerita. viralnya kapan? Apa? Riko viralnya kapan? Ini tahun 2021 kalau saya. Oke, 2019. Oke, berarti gitu ya, opa ini apa? Tolong dong. Ya paling enggak ya kalau ditanya mungkin alhamdulillah bisa Sekarang nyamannya. bisa hustle Dari hobi. Dari hobi. Kemarin kan kita sempat ngobrol yang sama Koroy. Ya, Koroy itu maksudnya itu nggak setuju. Nggak setuju. Ya. Kalau bisnis itu emang ada beberapa sih Dari maksudnya. hobi. Dari hobi. karena rawan, opa. Loh, Contoh nih opa. Karena opa kan hobi, terus ada hubungannya sama botol ya. Opa kan pitching botol. Karena hobi dan karena teman langsung, wah boleh lah dikorting-korting saya sampai entek regona gitu. oh iya, Rawan iya. gitu. Loh ini kan yang mestinya dibenerin. Ya
Kalau gua bilang vape itu pendekatannya jangan bisnis, nggak bakalan kena. Vape itu mesti dimanajemenin secara bisnis, tapi Oh, pendekatannya iya, mesti betul. secara friendship. Akhirnya Karena nggak mungkin kita ngomongin, bener gak sih gitu? akhirnya kayak apa yang minta korting itu nggak ini. Lo iya dong, masa iya lo mau minta korting terus sama temen lo? Ya temen lo Kalau ada ngapain? manajemen kan udah Ya temennya kan usaha gitu. Masa iya kita minta korting, Iya, bukannya betul, mesti kalau lo temen gue lo bayarin tambahin kali gue. Iya, Iya support. kan gitu, iya gak? Gitu. Itu sih menurut aku. Tapi kalau kepantarannya Opa ini kayaknya malah dilebih-lebihin ya. Beda sama kita. Minta apa? Amin, dia Disupport. gitu aja lebih-lebihin. Lebih. Oke, Masih lebih. gitu aja cukup karena durasinya udah Oh iya, oh iya. 40 menit. Terima kasih. iya. Terima kasih, Liko. Udah Terima datang. kasih, terima kasih. Gus, thank you Gus. Bisa saja. Iya Gus. Semoga teman-teman yang Ya, nonton ini nonton, please, bisa nonton. mengambil pelajaran-pelajaran dari Moga-moga. kita semua. Betul, Oke. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi subscribe. wabarakatuh. Apakah gue? Kamu. Air putih bunga begitu nikmatnya di bulan Ramadan dipenuhi berkah. Tangiku kawanan sampai orang melu sahur, lambeku